أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dengan syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai ke poin yang keempat. Setelah kita jelaskan kemarin poin yang ketiga, da'watu ilaih, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk berada di atas ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang keempat, qala al-muallif rahimahullah, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fi, bersabar di atas gangguan-gangguan yang didapatkan di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Di sini beliau mengisyaratkan bahwa poin yang keempat adalah poin yang harus diamalkan pula oleh seorang muslim. Setelah mereka berusaha untuk memerangi hawa nafsunya, untuk mempelajari ilmu, mengamalkan, berdakwah, maka di saat mereka terjun dalam medan dakwah, ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sunnatullah, bahwa mereka akan mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan dan rintangan. Maka beliau jadikan poin yang keempat adalah merupakan poin yang hubungannya dengan pengaruh dari dakwah tersebut, yaitu bersabar di atas gangguan-gangguan, cobaan, rintangan, dan tidak memperdulikannya. Sebab ini merupakan salah satu sifat min sifatit ta'ifatil mansurah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus menerus, la tazalu menunjukkan istimrar, di kalangan umatku ini ada segolongan yang mereka berada di atas kebenaran, mereka nampak di atas kebenaran, la yadurruhum, tidaklah memudaratkan mereka, man khalafahum, yang menyelisihi mereka dan yang menghinakan mereka, yang menentang dakwah mereka, yang mencaci dakwah mereka, tidak memudaratkan mereka. Disebabkan karena mereka bersabar di atas dakwah tersebut, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wamdu haitsu tu'marun. Naam. Qala al-allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha an ma'siyatillah,
dan bersabar dari kemaksiatan, untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha 'anit tasakhuti min aqdarillah. Dan dia menahan diri dari perasaan murka, mencaci maki, tidak senang dari takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, di sini beliau memberikan ta'rif, definisi sabar dengan 3 macam pembagiannya. Ya, dari definisi ini kita mengetahui bahwa sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ala ta'ah, yang kedua anil ma'siyah, yang ketiga anit tasakhut. Ya, min aqdarillah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Jalankan ketaatan terus. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Istaqim ala taatillah Subhanahu wa taala. Ala al-iman billah. Yang kedua, an maksiatillah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pasrah terhadap takdir. Ridha terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Fayahbisun nafsa anit tasakhuti wat tadajjuri wal malal. Maka dia menahan dirinya dari perasaan murka, perasaan jengkel, ya, dan perasaan bosan di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika dia mendapatkan cobaan, karena itu merupakan takdir Allah di saat dia berdakwah, maka cobaan-cobaan itu akan menerpa para dai. Maka jangan dia murka atau dia merasa yatadajjar, rasa jengkel dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. La. Wal malal, jangan pula sampai dia merasa bosan. Seperti ini terus yang kita hadapi. Kok kita berdakwah, kok perasaannya tidak pernah senang? Ya, kok demikian terus keadaan kami? Dapat cobaan, rintangan, pukulan, ejekan, ya, pemboikotan dari yang lain, hajar. Naam. Isbiru. Wa yakunu da'iman nasyitan fi da'wati ila dinillahi wa in udhi. Dan dia tetap terus-menerus dalam keadaan rajin dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia diganggu, walaupun dia dicela, walaupun dia diboikot, ditinggalkan, dibenci, dan lain sebagainya. Maka bersabar ya ikhwan. Dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Lianna adhiyatad da'in ilal khairi min tabi'atil bashar. Karena gangguan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu merupakan tabiat pada seorang manusia. Mereka suka mengganggu. Ya. Dan itu sunnatullah. Kan ada musuh-musuh Allah, musuh-musuh dakwah. Kan muncul kerikil-kerikil yang tajam dan yang tidak tajam. Akan ada itu. Menerpa di dalam dakwah. Ya,
Maka orang yang belajar, beramal, berdakwah, jangan kemudian dia berpikiran bahwa dia akan senang nantinya. Atau dia akan hidup tenang terus. Ya. Senang terus. Tidak demikian. Nah. Tapi keadaan mereka penuh dengan berbagai macam rintangan. Asyadul bala al-anbiya thummal amsal, thummal amsal. Cobaan yang berat dirasakan oleh para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Nah, tergantung dari ketinggian iman yang dimilikinya. Semakin tinggi keimanan, maka akan semakin berat pula cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba dimiringkan itu, triplex itu dimiringkan. Nah, illa man hadallah, kecuali siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik." Dan sungguh telah didustakan para rasul dari sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu. Maka mereka bersabar dengan apa yang mereka telah didustakan. Ya. Rasul saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah, didustakan. Apalagi selain Rasul. Alama kudzibu. Mereka bersabar. Wa udzu. Dan terus-menerus mereka akan diganggu. Dicerca. Ya. Hatta atahum nasruna. Sampai datangnya pertolongan kami. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada mereka. Kepada siapa yang diberikan pertolongan Allah itu? Bagi mereka-mereka yang bersabar. Karena ini ada hubungannya. Ketika Allah menyebutkan fasabaru ala ma kudzibu. Mereka bersabar dengan apa yang telah mereka didustakan ketika mereka membawa ayat-ayat Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diganggu. Tetap saja mereka bersabar. Hatta atahum nasruna. Sampai datangnya pertolongan. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang bersama dengan kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Innal farja ma'al karb. Itu akan demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qawiyatil adhiyatu qaruban nasru. Ya. Semakin kuat cobaan yang diberikan pada mereka, maka akan semakin dekat pertolongan itu. Walaisan nasr mukhtassan, dan bukanlah yang dimaksud pertolongan itu khusus bi ayyun sural insanu fi hayatih. Ya. Bukanlah yang dimaksud dengan pertolongan itu adalah seseorang ditolong dalam kehidupannya. Bukan itu. Ya. Yang dimaksud dengan kesuksesan dakwah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yara athara da'watihi, lalu kemudian dia melihat hasil dari dakwahnya. Qad tahaqqaqa, telah tercapai. Bukan itu, walaupun itu termasuk diantaranya ya. Termasuk salah satunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melihat hasil dakwah dengan tersebarnya Islam di berbagai negara, dimenangkannya kota Mekah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tambah dengan para sahabat yang terus-menerus melihat kemenangan itu. Tapi terkadang ya,
di antara mereka yang berdakwah, ada yang tidak sempat melihat kemenangan itu di hadapan mata mereka. Mereka meninggal dalam keadaan mereka mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Walaupun itu di antaranya. Nah, berdakwah, melihat hasil dakwah. Nah, dan termasuk di antara dakwah dan keberhasilan dakwah adalah dakwatul syekh Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau melihat hasil dakwah di kalangan umatnya yang dahulunya mereka ubadul wathan, ubadul kubur, mengagungkan para dukun, paranormal. Maka mereka dengan dakwah beliau, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka satu demi satu mendapatkan hidayah dan menjadi ahlu tauhid, sehingga dikenal ya kerajaan tersebut sebagai kerajaan tauhid. Nah, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Sampai sekarang masih terasa dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian pula dakwah yang diemban oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah di tengah-tengah masyarakat yang Syiah, Sufi, ubadul kubur, para penyembah kuburan. Di So'dah itu, di daerah kotanya, bagian kota dari Damaj, ada kuburan namanya Qabrul Hadi, kuburannya milik Al-Hadi. Itu ya, haula mereka orang-orang Sufi ya, dan juga dari kalangan Syiah, tidak berhenti terus mendatangi kuburan itu, minta apa yang mereka inginkan. Kubah-kubah yang besar di dekat pasar So'dah. Ya mungkin kalau permisalannya di Indonesia, Ampelnya Surabaya. Nah, berbondong-bondong masyarakat situ. Di tengah masyarakat Syiah dan masyarakat Sufiyah, Asy-Syaikh berdakwah. Ad-da'wah ila sunnah alal manhajis salafi. Yang pertama diajari anak-anak ya. Kadang orang-orang tua sulit betul untuk datang. Itu pun datang dikasih uang. Bukan Syekh Muqbil yang kasih uang, beliau yang berikan uang, dibayar supaya datang untuk mendengarkan. Subhanallah, sabarnya Syekh menghadapi anak-anak. Di samping itu beliau bertani. Nah, sampai kemudian satu persatu datang. Nah, dan hidup bersama dengan Syekh apa adanya. Masjid yang kecil seperti gubuk. Nah, ya kira-kira 3x3 lah. Seperti itu. Kecil masjid. Nah, terbuat dari tanah. Seperti itu dakwah Syekh. Satu persatu datang. Ya, ternyata bukan dari Yaman, juga dari luar Yaman, dari Mesir. Nah, ya termasuk diantaranya adalah Mustafa Al-Adawi, yang akhirnya diangkat oleh mereka, murid-murid Syekh, mengangkat dia jadi tukang masak pada waktu itu. Jadi tukang masak yang pergi ke sana kemari beli belanjaan, pulang masak. Nah, itu Mustafa Al-Adawi. Nah, ya. Sampai kemudian suatu hari, ini Syekh sendiri yang cerita. Suatu hari Mustafa Al-Adawi ingin berhenti dari status sebagai tukang masak. Ya tentunya beliau belajar juga. Tapi ketika beliau tidak berhenti, protes orang-orang Aden. Gak boleh, masakannya enak. Masakannya enak. Akhirnya tetap diangkat menjadi direktur tukang masak. Nah, ya, terus seperti itu bertambah satu demi satu. Masya Allah. Kalau kita melihat keadaan dakwah beliau sekarang, dan tidaklah satu orang pun yang ada di ujung Yaman, di ujung barat dan di ujung timurnya, melainkan mereka mengenal dakwah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ya, itu kuburan Hadi yang dahulu berbondong-bondong seperti keadaan Ampel Surabaya, sekarang tinggal kakek-kakek yang tinggal menunggu ajal. Iya, betul.
Ana sendiri sempat melihat situ. Yang ada tinggal orang-orang tua yang tetap menjaga adat istiadatnya yang dahulu. Anak-anak muda tidak ada sama sekali. Orang tua yang tinggal menunggu ajal. Ada yang baca Quran, ada yang keliling di sekitar kuburan. Nah, matat da'watuhum. Hancur dakwah mereka. Nah, ada satu orang yang dahulu, seorang yang Syi'i, taunya mencaci maki Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan diulamakan, dikiaikan oleh mereka. Nah, di Dammaj itu. Ya, sampai Syekh Muqbil dalam membantah, dalam kitabnya Riyadul Jannah, itu sempat menyebut nama orang ini. Lupa saya namanya siapa. Disebut oleh Syekh Muqbil namanya. Termasuk yang merusak dakwah, yang menjegal dakwah salafiyah. Orang ini, terakhir kita melihat, sempat kita naik mobil lewat, ada salah seorang ikhwan, itu yang disebut syekh itu. Nah, duduk di depan, terus miskin, gak ada yang datangi. Ya, kayak pengemis. Nah, duduk di depan gitu, gak ada temannya. Dijauhi. Nah, akhzahullah. Allah hinakan dia. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kelihatan dakwah. Dan nampak dari asar tersebut dirasakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Yang dahulu beliau berdakwah hanya sekitar Yaman Selatan. Waktu itu kan terpisah Yaman Selatan dan Yaman Utara. Syekh Muqbil itu kalau masuk Yaman Selatan, beliau berdakwah di Yaman Utara. Itu kalau masuk ke Yaman Selatan seperti masuk ke negara lain. Karena memang kan lain negara. Harus pakai paspor, harus pakai visa. Masuk ke Yaman Selatan pada waktu itu. Yaman Selatan, Aden, Hadramaut, ya, dan yang lainnya. Waktu itu pemerintahannya pemerintah komunis, Syu'iyah. Nah, la ilah wal hayatu maddah, kata mereka. Tidak ada yang namanya Tuhan. Hidup ini adalah materi. Nah, agama kita adalah musawah, persamaan, sama rata, sama rasa. Itu agama mereka. Orang ngaji, orang sholat harus sembunyi-sembunyi. Harus sembunyi-sembunyi. Nampak, penggal lehernya. Kalau diketahui ada yang sholat, penggal lehernya. Ya, mereka di bawah. Nah, hanya saja dakwah sufiyah, tak tahu kenapa dipelihara oleh mereka. Dakwah sufiyah dipelihara oleh mereka, tetap aja ditarik itu. Keadaannya seperti itu. Nah, sama mungkin mirip dengan agama komunis. Nah, akhirnya Syekh Muqbil rahimahullah sering beliau mengatakan, sering beliau mengucapkan di mimbarnya, insyaallah kita akan masuk ke Aden tanpa paspor dan tanpa visa. Ini didengarkan oleh orang sampai ke Yaman Selatan. Orang-orang Yaman Selatan menunggu-nunggu kapan Syekh datang. Ya, dan ini adalah umniyah dari Syekh, yakni keinginan besar dari Syekh. Insyaallah kita akan masuk. Padahal pada waktu itu betul-betul seperti negara lain. Tidak ada orang menyangka bahwa akan terjadi persatuan. Insyaallah kita akan datang ke sana dan kita akan berdakwah. Ya, yang dari Yaman Selatan menunggu kapan Syekh akan datang mendengarkan perkataan ini. Ternyata subhanallah terjadi peperangan Yaman Selatan, Yaman Utara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan komunis. Kemudian mereka, para pemimpinnya ada yang terbunuh, ada yang kembali ke negara komunis. Maka alhamdulillah dipersatukan kembali antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Nah, di bawah pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Setelah itu Masya Allah, para wanita karena saking semangat sekian lama mereka tidak merasakan Islam. Begitu Syekh Muqbil datang ke sana, berbondong-bondong, berjubel-jubel orang ingin mendengarkan nasihat dari beliau. Yang dahulunya para wanita seperti barat keadaan mereka, sekarang alhamdulillah wanita pada berhijab, ya, dan mereka apabila keluar rumah mereka memakai purdah, memakai cadar. Nah, itu keadaan Yaman. Alhamdulillah. Bahkan di sana ada satu kampung
di daerah Yafi, kampung, anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya, semua salafi. Salafi semuanya. Sehingga kadang kalau mereka taklim, datang ke Dambaj, berbondong-bondong, bermobil-mobil datang. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Itu asar dakwah di saat Syekh Muqbil rahimahullah masih hidup. Masih dirasakan itu. Nah, terkadang demikian. Dilihat ada asar dakwah. Balin nasru yakunu walau ba'da mautih. Kata beliau. Akan tetapi pertolongan itu pun terkadang datang. Walaupun setelah meninggalnya dia. Setelah meninggalnya. Dia tidak sempat melihat. Selama dia hidup mungkin dikejar-kejar. Selama dia hidup mungkin dia mendapatkan cobaan, rintangan. Karena dahsyatnya dan kekuatan ahlul bid'ah pada waktu itu. Bi ayyaja'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi. Ya. Yaitu dengan apa? Dia mendapatkan pertolongan. Allah menjadikan di dalam hati-hati makhluk menerima lima da'a ilaihi, apa yang dia dakwahkan. Wa akhzan bihi, dan makhluk itu akan mengambilnya. Wa tamassukan bihi, dan berpegang teguh dengannya. Fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadza ad-da'iyati wa in kana mayyitan. Karena sesungguhnya ini dianggap atau termasuk pertolongan Allah terhadap dai tersebut walaupun dia telah meninggal. Fa'ala ad-da'iyati ay yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Maka wajiblah atas seorang dai untuk bersabar di atas dakwahnya dan terus-menerus berdakwah, berada di jalan dakwah, sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jal, bersabar terhadap apa yang dia dakwahkan dari agama Allah, sabiran ala ma ya'taridu da'watah, bersabar terhadap segala yang dia hadapi di dalam dakwahnya, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza, dia bersabar dengan segala yang dia hadapi dari berbagai rintangan-rintangan dan gangguan. Wahahumur rusulu salawatullahi wasalamu alaihim. Inilah para rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Udhu bil qawli wa bil fi'li. Mereka diganggu, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam gangguan dan rintangan. Baik dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan mereka dicaci maki, dikatakan orang gila lah, tukang sihir lah, mendatangkan sesuatu yang aneh lah. Ya, dan dengan perbuatan mereka melempar. Mereka berusaha melukai nabi mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang orang-orang dari sebelum mereka dari rasul, melainkan mereka selalu saja mengatakan tukang sihir ataukah gila. Wa qala azza wa jal, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan para mujrim, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin 'ala ad-da'iyati ay yuqabila dzalika bis-sabr. Akan tetapi wajiblah atas seorang dai untuk menghadapi semua itu dengan kesabaran. Wanzur ila qaulillahi azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikanlah kepada firman Allah di saat Allah menyatakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami
telah menurunkan kepadamu Al-Quran secara berangsur-angsur. Kami turunkan kepadamu. Ya. Kana minal muntazar ayyuqal. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya ini, yang ditunggu apa? Adalah firman Allah, fashkur ni'mata rabbik. Kami telah menurunkan padamu Al-Quran dengan berangsur-angsur. Maka bersyukurlah dengan kenikmatan yang Allah berikan padamu. Mestinya itu kan. Sebab Al-Quran ini diturunkan merupakan kenikmatan bagi hamba-hamba ini. Mestinya itu kata-kata yang ditunggu. Walakinnahu azza wa jalla qala, akan tetapi apa kata Allah setelah menyebutkan ayat ini? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik. Bukan bersyukur, tapi bersabar terhadap hukum Rabbmu. Sabar. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan turunnya Al-Quran ini cobaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia akan menyampaikan kepada umat ini, maka beliau akan mendapatkan rintangan, cobaan-cobaan. Maka bersabar dengan hukum Rabbmu. Subhanallah. Ya, isyarah. Kata Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah binti Khuwailid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau alami. Kata Waraqah, ini adalah namus, malaikat yang pernah datang pada Musa. Ya. Kalau sekiranya aku mendapati hari-hari kamu, di saat kamu mendapatkan cobaan, saya akan memberikan pertolongan padamu. Kata Rasulullah, apakah aku akan dikeluarkan dari kampungku? Kata Waraqah bin Naufal, tidaklah seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Ini merupakan sunnah di dalam berdakwah, ikhwan. Wa fi hadza isyaratun. Dan di dalam ayat ini terdapat isyarah ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an, bahwa setiap orang yang menegakkan Al-Qur'an ini, fala budda ayyanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin, maka mesti dia akan mendapatkan apa yang akan didapatkannya dari apa yang membutuhkan kepada kesabaran. Wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah pula kepada keadaan Nabi. Nabi-nabi terdahulu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina darabahu qaumuh, ketika dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, menjadikan beliau berdarah, wa huwa yamsahu dama an wajhi, sambil beliau menghilangkan darah itu dari wajahnya, bekas lemparan-lemparan dari kaumnya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka adalah orang-orang yang jahil. Fa'ala da'iyati ayyakuna sabiran muhtasiba, maka hendaklah para da'i dia menjadi orang-orang bersabar dan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah adalah ibadah, maka di dalam beribadah tersebut kita harus bersabar di atasnya sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru thalathatu aqsam, dan bersabar itu ada 3 macam. Sabrun ala taatillah, yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabrun an maharimillah, bersabar untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah, bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala allati yujriha, yang telah Allah tetapkan.
Imma mimma la kasbalil ibadi fi. Apakah takdir Allah itu dari sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan hamba? Ya, seperti terbakarnya rumah kah, ataukah kebanjiran kah, atau yang lain-lainnya. Takdir Allah, dia bersabar. Wa imma mimma yujrihillahu ala aidi ba'dil ibad. Dan ada kemungkinan pula ketetapan Allah itu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan melalui tangan-tangan sebagian hamba minal idza'i wal i'tida, berupa gangguan-gangguan, permusuhan-permusuhan, sikap melampaui batas dan perbuatan zalim kepada para dai ila Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fid din azakumullah, dibutuhkan bagi kita untuk bersabar di atas mempelajari ilmu nafi' wa 'alal 'amali bihi wa da'wah ila hadzal ilm. Kemudian kita bersabar di atas apa-apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan.